Kalau di pilkada, ubah wakil bupatimu bakal majulah kabupatenmu. Diam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu atau Ambar mau kemana nih? Ambar mau kemana? Insya Allah lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan insya Allah. Alasan Ambar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita alhamdulillah kedatangan yang berbeda nih. Selama ini kita mengundang dari tokoh-tokoh yang bisa tergolong yang berarah ke politik. Nah, kali ini kita mengundang salah seorang generasi remaja yang sangat aktif di umur mudanya, bisa dibilang dari umur belasan tahun. Pernah menjadi runner-up 4 Duta Genre Kabupaten Tanah Datar, juga sebagai atlet karate, dan juga sebagai mantan ketua OSIS SMP 1 Batu Sangkar. Dan kemarin yang terakhir, dia adalah salah seorang pasukan 8 di Paskibraka Kabupaten Tanah Datar. Yang hadir bersama kita yaitu Ambar. Halo Ambar. Halo Bang Raffi. Iya, makasih udah datang di Temu Tamu. Sama-sama, Bang. Semoga kita juga bisa berbicara nih persoalan remaja-remaja yang terjadi di tengah masyarakat kita. Iya. Nah, sebelumnya ada nggak yang kurang yang Abang jelaskan tentang profil Ambar tadi di awal? Untuk profil, perlu perkenalan diri nggak aku, Bang? Ya, silakan. Oh, boleh. Oke. Izin ya, Bang. Ya. Perkenalkan, aku Kusumasari Ambara, kerap dipanggil Ambar. Aku 17 tahun, dari SMA Negeri 3 Batu Sangkar. Oke. Itu aja kali. Kayak nggak perlu panjang-panjang ya, Bang? Soalnya tadi yang capek-capek Ambar udah Abang jelasin sih. Nah, Ambar, kalau jadi duta genre itu kebanyakan kegiatannya di bidang-bidang apa aja sih, Ambar? Kalau genre itu kan singkatan dari generasi berencana, atau bisa lebih ke remaja sih, Bang. Yeah. Karena jadi duta genre itu kita menjadi role model untuk remaja, untuk remaja yang mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045. Yeah. Gitu. Nah, salah satu kiat-kiat untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu yang telah dilakukan genre atau yang telah Ambar lakukan itu seperti apa? Oke, untuk udah istilah sama kayak proker ya, Bang ya. Proker-proker yang kami telah melalui itu tuh seperti Genre Goes to School, di mana kami duta genre Kabupaten Tanah Datar turun ke sekolah-sekolah. Kami udah melalui sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, mulai dari Lintabuo, Sepulokoto, Batipu maupun yang ada di Batu Sangkar tersebut. Yeah. Nah, di sana kami membahas tentang mental health maupun pergaulan bebas, atau seperti yang kita bahas ya, bahayanya pacaran tadi juga ada dibahas. Dan yang menjadi pemateri itu bukan hanyalah 1 atau 2 orang, tapi kan kami ada 30 orang. Nah, berganti-gantian yang akan memberikan paparan materi gitu, Bang. Oke. Berarti lebih cenderung ke remajanya. Yeah. Ya. Berarti contoh kasus yang tadi di luar kita juga bahas, persoalan kenakalan remaja lah. Pada saat sekarang ini kan cukup di luar nalar, di luar kewajaran. Contoh setahun yang lalu itu kita juga dapat informasi, kita juga dapat lihat banyaknya remaja-remaja yang berkeliaran di luar jam malam, di lapangan Cinomato. Nah, hal yang seperti ini menurut Ambar selaku remaja, pandangan Ambar terhadap situasi seperti ini seperti apa, Ambar? Oke, kalau menurut aku kita tuh nggak bisa nyalahin belah pihak juga sih, Bang. Kita lebih bisa menilai seperti ada penyebab mereka. Kita nggak tahu mereka tuh berbuat itu karena apa. Siapa tahu tentang karena keluarganya, atau emang karena dia kehilangan jati dirinya. Nah, kita tidak tahu kondisi seseorang. Kita nggak tahu gimana seseorang. Nah, kalau bisa dibilang masalah dari keluarga, setiap orang tuh mempunyai masalah yang berbeda-beda. Apalagi masalah keluarga itu bisa dibilang masalah yang sensitif. Nah, di sana tuh pasti ada yang
mohon maaf, ada yang orang tuanya nggak ada, atau bisa dibilang dia yang terlantar oleh keluarganya. Atau yang kedua, seperti aku bilang tuh jati diri. Nah, yang dimana dia tuh kehilangan jati dirinya. Dia nggak tahu diri dia itu siapa, dia nggak tahu diri dia tuh mau arah kemana, seperti kehilangan arah. Nah, tentunya kita sebagai duta genre ataupun role model, kita itu mengajak remaja untuk bisa berpikiran lebih luas atau berpikiran lebih panjang. Seperti apa efek sampingnya, apa dampak positif dan apa dampak negatifnya. Nah, disitulah kita sebagai remaja, sebagai role model. Nah, kami pun di sosial media maupun turun ke lapangan, kami sudah menjelaskan tentang apa itu mental health maupun bahaya-bahayanya pacaran juga, atau maupun bahaya-bahayanya lebih konkret itu ke pergaulan bebas. Nah, di sana tuh kita bisa lihat di akun Genre Tanah Datar atau di akun duta-duta genre ini, per orang itu berbeda-beda juga. Nah, kan kami juga memiliki proker yang berbeda-beda tuh Bang. Ada kalau aku pribadi. Nah, aku pribadi pernah bahas tentang mental health. Nah, di sana tuh aku pernah bahas tentang bisa dibilang di sana tuh karena orang yang kayak emang kena mentalnya gara-gara bisa dibilang aku bilang masalah keluarga tadi maupun karena fisiknya juga. Nah, di sana aku pernah jelasin di TikTok aku. Nah, di sana aku jelasin gimana mental health, apa dampaknya, apa cara pencegahannya gitu loh. Nah, kalau persoalan itu kan tadi Ambar bilang kembali ke jati dirinya. Nah, sekarang kalau seandainya gini loh Ambar, kalau persoalan orang tuanya masih ada. Tadi Ambar bilang mungkin orang tuanya udah tidak ada, tapi konteksnya ini orang tuanya ada. Dan orang tuanya juga welcome lah bagi dia, juga memberikan perhatian lebih lah kepada si remaja ini. Tapi masih juga bermain di dunia malam lah. Nah, hal yang seperti ini harusnya kita selaku masyarakat atau selaku remaja yang mengetahui hal seperti ini harusnya bagaimana? Harusnya melakukan apa nih, Mbak? Oke, kita tuh nggak bisa langsung turun ke orang tersebut kan, Bang. Nah, dimana sekarang tuh sosial media tuh bisa dianggap udah melampaui batas, kayak seperti udah bebas banget gitu loh. Nah, mungkin karena kan bisa dibilang tadi orang tuanya ada, perhatian dari orang tuanya cukup baik dan emang dikasih perhatian banget. Tapi kenapa si anak ini malah milih buat melakukan di dunia malam? Mungkin lingkungan ya? Iya, kembali dengan lingkungannya Bang. Kembali lagi dengan dunia pertemanannya. Dunia di mana dia itu, di dunia remajanya itu malah memilih buat bersantai-santai, bisa dibilang berfoya-foya aja. Gak mikirin efek samping atau efek dampak dan dampak negatif dan dampak positifnya. Kecuali nih, dia nih malah memanfaatkan dunia remaja ini cuman hanya untuk main-main tersebut. Nah, makanya kalau ia tidak bisa memanfaatkan dunia remajanya untuk hal-hal yang positif, ya kita bisa turun ke arah-arah yang jelek, arah-arah ke yang negatif. Sedangkan kita kan sebagai remaja nih Bang, kita tuh bisa memanfaatkan remaja kita ini, bisa menjaga diri kita ini untuk di dunia di masa depan. Kita tahu, kayaknya kita mau ngejar ini nih, kayaknya kita mau ini. Nah, kita terus mempersiapkan diri kita dari sekarang. Kita nggak bisa, misal tamat SMA nih, baru kayak umur 20 atau 19 tahun, kita tamat SMA umur 18 tahun, nah dari sana kita baru mulai dari nol. Nggak Bang, nggak bisa Bang. Sekarang, remaja dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke pun, itu tuh udah mempersiapkan diri dari sekarang. Malah ada yang udah mempersiapkan diri itu dari SD, SMP, SMA, atau mungkin aku sendiri malah dari SMP udah mempersiapkan hal itu Bang. Kalau kita masih menunggu nanti-nanti, kita akan tertindas oleh orang lain. Karena orang lain udah lebih mempersiapkan dirinya. Nah, sedikit nih Ambar. Sekarang kelas 2. Habis ini mau kelas 3. Apa yang Ambar inginkan ke depan? Tadi ngomong-ngomong persoalan cita-cita. Cita-cita Ambar setelah tamat SMA ini apa nih? Insya Allah, aku kan dari SD tuh pernah ikut polisi cilik, Pocil. Nah, mimpi aku dari kecil tuh sebenarnya polwan. Aku pengen di akademi kepolisian, insya Allah akpol Bang. Tapi di sisi lain aku punya plan B, aku insya Allah pengennya tuh juga ada di IPDN. Karena keluarga aku kebetulan di pemerintahan dan orang tua aku juga mendukung aku sebenarnya di pemerintahan gitu. Kalau pendidikan, nilai pendidikan juara kah di lokal atau di sekolah? Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah, insya Allah kalau misalnya kalau nggak 3 besar, 5 besar ya 10 besar.
Kalau nggak Apalagi kalau SMA 3 ini bisa dibilang sekolah unggul ya Bang. Jadi kompetisinya lebih ketat. Iya, lebih ketat. Kalau seandainya ini berandai-andai nih ya, mudah-mudahan akpolnya jebol. Amin. Kalau seandainya akpolnya nggak jebol, IPDN yang jebol. Amin. Nah, seandainya amin kedua-duanya nggak jebol, Ambar mau ngapain? Insya Allah aku maunya kedokteran gigi sih Bang rencananya. Aku pengen nanti di Unpad, tapi orang tua aku tidak mengizinkan karena di Bandung ya. Kita tahu kan gimana kota Bandung, gimana lingkungan di sana. Kembali kita dengan bahas remaja tadi. Nah, jadi papa malah minta aku balik ke kota asal papa di Solo. Oh, Jawa Timur. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Papa minta kalau nggak UNS, UMS atau nggak UGM. Oke. Nah, di sana. Kalau UMS kan swasta ya, Bang, Muhammadiyah tuh. Kalau UNS kan Mesiningkir itu sama-sama UGM. Nah, antara dua itu. Kenapa nggak di Unan? Kan dekat nih, Padang. Akunya yang nggak mau, Bang. Kenapa? Aku pengen mengeksplor diri di dunia Jawa lagi. Cukup di dunia Sumatera di sini. Aku pengen ngerasain dunia Jawa itu gimana? Nge-stay di dunia Jawa bertahun-tahun itu gimana? Nge-stay dunia Jawa atau ada kebebasan dikit nih? Lebih kayak sebenarnya tuh mencoba di dunia Jawanya gitu Bang. Karena kayak di Minang ternyata aku udah tahu gini. Aku udah tahu Jawa, tetapi aku tidak tahu kalau misalnya aku stay di sana itu bagaimana gitu. Oh gitu. Aku penasaran Bang. Aku sebenarnya tuh pengennya tuh, aku tuh pengen mengeksplor di Sabang sampai Merauke malah. Kalau bisa dibilang aku malah pengen ke Papua. Karena apa? Karena alamnya itu indah di sana. Aku cinta alam gitu. Ya sekalian deh kalau misalnya emang cinta traveling, kalau misalnya pengen explore dari Aceh sampai ke Papua, nah sekalian nih kan mama PGW. atau papa nonton. Nah kalau misalnya ada event-event di PGW atau tur-tur PGW, ya udah Ambar bolehin ya apa mah. boleh nanti Om. Nah, aman. Satu helai rambut pun gak bakal hilang. Nah kembali ke pembicaraan kita nih Ambar. Akpol, PDN, dokter gigi. Kalau tidak ketiga-tiganya? Kalau tidak ketiga-tiganya mungkin kita akan nyoba di pengusaha lagi ya Bang. Pengusaha. Berarti pengusaha inilah pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Karena bagaimanapun karena abang aku sudah kuliah, papa punya usaha, siapa yang akan melanjutkan usaha papa? Oh, gitu. Tapi kalau bisa, amin ya Allah, kalau udah kecapai plan A, plan B-nya, istilahnya tuh usaha ini di sampingan lah gitu. Tidaknya masih ada yang lanjutin, tapi sampingan gitu lah. Pokoknya tetap yang plan A, plan B ini harus tercapai, harus dan seharusnya gitu. Oke, berarti jelas cita-cita Ambar ke depan seperti apa? Iya. Melihat dari kita berbicara persoalan remaja lagi nih Ambar. Gen Z itu kan sering punya pola pikir yang rada berbeda nih, dengan generasi milenial. Bisa dibilang Gen Z ini sering merasa tidak dapat perhatian dari keluarga, mencari perhatian dari di luar rumah. Nah, jadi someone to talk ya. Ya, jadi dari mencari kenyamanan di luar rumah nih sering yang di luar batas, di luar jalur dan di luar kaedah-kaedah norma-norma yang berlaku di Minangkabau. Nah, contoh yang tadi Abang bilang di lapangan kota itu banyaknya remaja-remaja yang keluar atau berkeluyuran di luar jam malam. Jam 11, jam 12 masih di luar rumah. Apakah ini dalam konteks di luar perhatian atau di luar monitor dari orang tuanya, kita nggak tahu. Tapi itu yang terjadi kita. Nah, persoalan-persoalan remaja ini kan cukup banyak yang lain. Nah, Ambar selaku duta genre atau selaku bisa dibilang aktivis lah, muda, remaja yang sangat aktif di dunia, di umur yang cukup belasan ini, melihat dinamika atau permasalahan seperti ini, harusnya generasi remaja itu yang bisa dibilang generasi emas nanti 2045, harusnya mereka ngapain Ambar? Oke, kalau dari aku pribadi ya Bang, dari yang aku lihat juga, dan apa yang aku rasain sebagai aku Gen Z dan sebagai aku remaja, tentunya
sebagai remaja itu kita bisa memanfaatkan di hal-hal positif, atau kita tuh lebih meningkatkan value kita. Yang dimana remaja sekarang ini kalau hanya memikirkan hanya kesenangan, kita nggak akan dapat kepuasan di masa depan gitu loh Bang. Kalau kita hanya mikirin kesenangan semata, kita nggak akan bisa ngejar di akhirat juga. Kita tuh harus imbang Bang antara dunia dan akhirat. Nah, menurut aku selagi kita masih bisa, selagi kita masih diberi kesehatan sama Allah, sama Tuhan kita, tentunya kita manfaatkan dengan hal-hal positif. Banyak tuh Bang, ada pijen-pijen lain. Seperti Duta Genre, bisa. Tahun 2025, Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 juga bakal rekrut. Bakal ada pemilihan Duta Genre tahun 2025. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Nah, Januari itu kami sudah buka tuh Bang. Desember mungkin udah buka, Januari itu udah audisinya. Nah, makanya aku ajak teman-teman followersnya, subscribernya Bang Raffi untuk ikut Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Nah, bisa juga ikutin olahraga. Aku pribadi, kalau misalnya sore itu, aku pulang jam 4 tuh Bang. Bisa dibilang sampai rumah setengah 5. Tapi jam 5 aku manfaatkan untuk olahraga. Nah, baru setelah pulang, mandi, sholat, ngaji, baru manfaatkan handphone lah, atau ngejar deadline tugas lah. Nah, paginya bangun. Ya, kalau misalnya remaja yang tahu lah harus harus fokus lah gitu, harus ngejar akhirat juga. Tentunya kita ngelaksanain sunnah juga nih Bang. Nah, setelah ngelaksanain sunnah, kita kan sholat subuh nih Bang, tentunya kita kan nggak langsung tidur tuh, apalagi SMA 3, kebetulan jam 7 udah masuk. Nah, kalau kita udah sibukin diri dengan hal-hal positif, kita nggak akan pikirin hal-hal negatif Bang. Atau mungkin ada yang pernah cerita sama aku, kadang kalau siang itu bawaannya, pengen nih jadi remaja produktif, pengen nih jadi remaja yang banyak kegiatan, tapi kalau udah malam tuh kenapa ya pengen punya pacar ya? Nah itu nih Bang, ini yang jadi tanda tanyanya sekarang. Nah coba, aku pribadi juga ngerasain kadang seperti itu, tetapi selagi kita punya keluarga, selagi kita punya teman, selagi kita punya sahabat, kita bisa cerita sama mereka juga kan. Kadang ada nih yang bilang, kadang keluarga aku sibuk nih, kadang keluarga aku gini gitu, kadang temen aku juga punya dunianya, temanku juga sibuk. Kita juga bisa cerita sama Allah malah. Itu gini, kita sholat, doa, serahin semua kepada Allah gitu loh. Ya kita serahin setelah itu, kitanya juga usaha. Bukannya kita hanya kayak, aku nunggu jawaban dari Allah aja deh, aku nunggu ini aja deh, gak usah gitu. Nah kadang remaja ini nih karena lingkungan juga nih Bang, kadang remaja karena lingkungan itu malah ikut-ikutan, kayak seru mah kayak gini mah, ikut lah kayak gitu, kadang kayak gitu kan Bang. Nah remaja ini nih tidak memikirkan dampak negatif dan dampak positifnya. Makanya bisa dibilang sekarangnya turunnya remaja itu kan gara-gara itu Bang, lebih mikirin kesenangan semata, tidak mikirin masa yang akan jangka panjangnya. Apalagi kita sebagai remaja Gen Z yang mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045, tentunya kalau 2045 tuh bisa dibilang Gen Z ini udah jadi pemimpin kali ya Bang. Amin. Bisa 17 jadi 17 tahun sekarang 2024. Ya. Berarti 21 tahun lagi. Masih lama. Berarti umur 38 lah. Itu bisa dibilang udah jadi pemimpin tuh Bang. Kalau misalnya aku emang polisi, mungkin dibilang aku jenderal atau kompol misalnya. Amin. Nah, di mana pasti kita tuh punya mimpi-mimpi kayak seperti itulah gitu Bang. Nah, seperti itulah. Kalau kita remaja itu manfaatkanlah hal-hal positif. Seperti persiapkan. Siapa tahu nih dia emang persiapkan itu menjadi abdi negara. Olahraga, latihan, semuanya persiapkan, akademiknya, siapin di jasmaninya, sehat jasmani rohani juga gitu loh. Atau dia pengen kedokteran, ya udah pelajarin gimana biologi, pelajarin gimana IPA selanjutnya gitu loh. Kita tuh mempersiapkan UTBK juga misalnya. Untung-untung SNBP. Kalau UTBK, jadi kalau misalnya kita hanya berbawa senang, kita nggak akan dapat kepuasan di masa depan. Oke, nggak puas. Tentunya di masa depan masih banyak rintangan kan Bang. Tapi setidaknya kita udah usaha. Allah akan melihat usaha kita, gitu. Dari sepanjang itu penjabaran Ambar, bakal banyak nih ya, bakal abang komentari dikit. Yang pertama, pergi promo guys. Ke podcast kita. Januari pembukaan genre. Ya, kayaknya Desember udah buka sih Bang. Audisinya Januari. Harus ikut, harus jadi role model guys. Promo.
Halo Gilang, ini Bang Gilang, Bang Faldo. Juniornya udah promo di sini. Udah Rams, ketua forum kami. Oke, selanjutnya persoalan tadi Ambar bilang pulang sekolah itu jam 4. Iya. Sampai rumah itu jam 4:30. Iya. Habis itu olahraga. Iya. Olahraga di mana? Aku kebetulan kalau jogging di Gordong di lapangan Pacu Kuda. Bagi cowok-cowok yang SMA 3, SMA 1 yang tertarik dengan Ambar, nah silakan setiap sore Ambar jogging. Aku menghilang. Oh, menghilang. Ngomong-ngomong, tadi Ambar juga bilang kebanyakan remaja dari pagi sampai sore udah sibuk dengan sekolah. Habis sekolah itu dia udah sibuk dengan aktivitas yang lain. Malamnya juga ada pengen punya pacar, gitu kan? Ngomong-ngomong pacar nih, Ambar. Ambar sudah punya pacar belum? Aduh, kebetulan belum Bang, belum ada minat juga sih sebenarnya. Belum guys. Nah silakan ya. Mana tahu ada yang follow Ambar di Instagram dan TikTok. Nih Ambar belum punya cowok. Gak boleh ya. Malah di blok gak boleh. Gak boleh punya pacar maksudnya. Oke, berarti belum ada keinginan untuk punya pacar? Belum sih, masih kayak aku mikirin buat masa depan aku, tapi kadang kepikiran, tapi kadang aku mikirin masa depan aku. Jawaban hanya untuk menyenangkan pribadi. Intinya sebenarnya masalahnya cuma satu. Ada nggak sih cowok yang bisa menjadi pasangan Ambar? Ya Allah. Itu yang masalahnya. Karena dengan histori atau perjalanan hidup Ambar, pernah menjadi ketua OSIS, pernah juga di atlet karate, runner up 4 duta genre. Kemarin terakhir pasukan 8 paskibraka. Susah loh untuk menyaingi pencapaian Ambar. Alhamdulillah rintangannya sangat amat banyak ya Bang ya. Kalau misalnya di spill nih, kalau cowok kriteria Ambar itu seperti apa sih? Langsung kriteria ya? Mungkin karena setiap orang punya kriteria. Enggak, maksudnya gini, Abang nanya kriteria cowok Ambar itu seperti apa? Mana tahu di luar sana ada yang punya ketertarikan dengan Ambar tapi belum mengungkapkan. Dan mereka pengen tahu kriterianya seperti apa. Di saat mereka sudah tahu, mereka bakal memantaskan diri maksudnya. Memantaskan diri untuk bisa mendampingi Ambar gitu. Kalau ditanya kriteria, tentunya harus berani izin ke papa aku dulu ya Bang ya. Karena papa dan abang aku sangat menjaga aku. Karena mereka lah yang dari dulu membesarkan aku sama mama juga. Tentunya mereka harus bisa dekatin keluarga aku dulu. Karena bagi aku semua itu persetujuan papa, mama dan abang aku. Karena mereka lah yang membesarkan aku, mereka lah yang membuat aku bisa sampai detik ini, sampai aku bisa diundang Bang Raffi juga. Itu karena dukungan mereka juga, alhamdulillah, masya Allah. Jadi aku nggak mau dapat pasangan itu yang nggak disetujuin sama orang tua dan keluarga inti aku. Karena persetujuan mereka lah yang akan menjadi kunci dari segala kuncinya nantinya. Hanya itu aja. Kalau kriteria lainnya, ini mau spesifiknya Bang ya? Spesifiknya bisa dibilang tinggi dari aku. Tinggi Ambar berapa? Aku 163 Bang. Masih pendek aku guys. Tentunya taat agama, pasti. Terus sejalan sama aku. Maksudnya tuh sefrekuensi. Apalagi ya? Tua dari aku sebenarnya sih Bang. Tapi kalau misalnya jodohnya emang seumuran ataupun di bawah aku, nggak apa-apa. Udah di atas sama Tuhan. Terus apa lagi ya? Taat agama udah, dekat sama keluarga udah, suka olahraga juga. Iya. Ganteng? Itu bisa dibilang udah termasuk juga ya Bang. Karena menurut aku ganteng itu tuh bukan segalanya. Tapi karena semua lelaki itu ganteng Bang. Semua wanita juga cantik. Tetapi beda penilaian kita aja lagi. Karena berbeda orang berbeda penilaian gitu. Berarti kenyamanan yang paling penting ya bagi Abang. Kenyamanan itu betul sekali. Kalau bagi Abang enggak sih? Bagi Abang apa tuh Bang? Kalau bagi Abang, kalau mencari pasangan itu yang pertama
perempuan itu bisa bisa membuat abang berhasrat enggak? Yes. Karena secara psikologi apa ya, setiap manusia itu baik perempuan baik laki-laki, emosional paling utama itu di saat melihat lawan jenisnya adalah, mohon maaf, nafsu. Nah, karena bullshit kalau orang bilang kenyamanan dulu. Yang dicari itu kenyamanan dulu, itu bullshit. Karena di saat dia udah nggak, secara penglihatan saja sudah tidak menarik bagi dia, untuk memulai komunikasi, aja pasti malas. Tapi kalau di saat kita melihat visualnya, kita suka, kita sesuai dengan ya, kalau bagi laki-laki melihat perempuan itu pasti yang dilihat secara visualnya cantik. Kalau menurut mata lelaki itu dia cantik, pasti lelaki ini mau pepet terus. Nah, mau nih buat buka komunikasi. Dengan komunikasi itu baru ada kenyamanan. Cewek pasti juga begitu. Kalau cowoknya nggak sesuai dengan selera mata, mungkin nggak bakal. Kalau ada pun komunikasi mungkin seadanya aja. Tergantung selera jawabannya, sama dengannya selera. Jadi selera orang itu berbeda. Jadi kalau Ambar tadi bilangnya tinggi, nah, berarti kan tingginya Ambar 163. Berarti kalau untuk cowoknya minimal 170 lah. 170. Habis itu proporsional kah? Tinggi dan berat badan? Harus sih bang. Harus. Tapi karena Ambar sukanya yang lelaki olahraga, berarti harus maco. Profesional. Harus maco. Pokoknya sehat bang, intinya sehat. Jasmani rohaninya sehat. Berarti kalau maco nggak bisa tuh, udah Uni nggak bisa. Kok gitu bang? Karena udah Uni jarangnya maco. Oh gitu. Astagfirullah, aku nggak ada ngapa-ngapain, aku diam aja ya. Yang maco itu udah Uni baru Ibnu. Oh udah Ibnu. Karena udah datang ketemu tamu. Oke. Berarti yang udah lainnya ditunggu ya, diundang sama Bang Raffi ya. Belum tampil ke sini berarti belum maco. Oh gitu. Harus ke sini dulu ya, Bang ya. Harus ke sini dulu. Nah, sekarang Ambar itu aktif di? Sekarang aku aktif Instagram. Iya, Instagram. Sama TikTok. Follower di TikTok? Baru 1000-an sih bang, masih jarang itu. Karena di TikTok tuh aku cuma ngepost 3 video yang tentang genre, tentang remaja. Selebihnya have fun aja. Kalau di Instagram ya dunia-dunia aku. Oke, kalau di Instagram berapa follower? 3,1 kalau nggak salah bang. 3,1. Iya. Kalau kedepannya pengen aktif di sosial media kah? Insya Allah kalau kedepannya pengen sih bang. Pengen. Oke, sebenarnya abang ada topik satu lagi nih mau abang bahas dengan Ambar. Apa tuh? Tapi bagus, ini permintaan khusus nih. Permintaan dari saya untuk Ambar untuk bisa dibuka dulu deh. Salempangnya, karena pembahasan kita agak sensitif nih. Oke, boleh. Nah, kita simpan dulu selempang tersayang ya. Nah, ngomong-ngomong, kemarin Ambar dapat reward nih dari pemerintah daerah. Anak-anak Paski jalan-jalan ke Kota Medan. Nah, perjalanan kemarin menurut Ambar asik apa enggak? Asik, sangat asik sih bang. Menurut aku lebih kayak, panjang dong waktunya. Di perjalanan itu aku mikir kayak, bisa nggak? Ya Allah, boleh nggak waktunya diperlambat? Ya Allah, boleh nggak suasananya diperlambat? Ya Allah, pengen menikmati gitu. Apalagi di jalan-jalan itu aku nemuin kayak, teman-teman ternyata gini ya sifat teman-teman. Ternyata di dalami baru tuh, gini sifat teman-teman. Terus sama PGW juga guys. Kakak-kakak PGW asik banget. Kak Santi. Makasih. Ngomong-ngomong 2024 ini kita Kabupaten Tanah Datar juga termasuk salah satu kabupaten yang melakukan pemilihan kepala daerah. Nah, siap. Disclaimer dulu, umur Ambar berapa? Aku 17 tahun guys. Berarti sudah berKTP? Sudah. Berarti siapa ya? 27 November nanti udah bisa milih? Bisa bang. Oke. Nah, dengan aktivitas Ambar yang tadi Ambar bilang, berarti bisa dibilang Ambar ini generasi muda perempuan yang aktif di umur belasan. Nah, dalam perpolitikan
menurut Ambar politik itu seperti apa sih, Ambar? Duh, sebenarnya menurut aku ya Bang, politik itu bisa dibilang kejam, tajam, pedih, ganas. Kenapa? Karena hanyalah karena politik ini kita bisa pecah gitu Bang. Hanya, ya kembali lagi, warga Indonesia tuh mempunyai hak masing-masing, hak asasi manusia. Tetapi berbeda-beda orang tuh berbeda-beda pendapat. Dan berbeda-beda orang memiliki berbeda-beda pilihannya. Nah, seperti itu sih Mbak. Berarti Ambar tipe generasi yang tidak anti dengan politik. Bisa dibilang, aku sebenarnya pengen join ke dunia politik sih sebenarnya Bang. Tapi nanti ya kapan-kapan. Banyak kali maunya. Kapan-kapan aja. Kalau udah jadi akpol nggak boleh politik loh. Iya, nggak boleh. Tuh, doain aja semoga yang terbaik dari Allah. Kalau udah jadi akpol, udah jadi PDN nggak boleh berpolitik. Siapa tahu nanti tiba-tiba aku udah jadi presiden, nggak tahu kan Bang? Siapa tahu bisa jadi. Ke partai mana kan nggak tahu. Kalau Ambar jadi presiden, abang jadi staf ahlinya deh. Staf ahli langsung ya, kabinet menteri ya. Abang jadi staf ahlinya aja. Nah, ngomong-ngomong politik Ambar, tanda daftar ini kan 2 pasang calon. Bapak Rizky Aprian nomor 1 dan Pak Eka Putra nomor 2. Tadi Ambar sudah menggarisbawahi setiap orang itu punya pendapat dan punya penilaian masing-masing. Berbeda-beda. Kalau Ambar pribadi, ini Ambar pribadi nih ya. Jadi abang mau nanya sifatnya satu-satu atau Ambar mau kemana nih? Ambar mau kemana? Insya Allah lanjutkan. Lanjutkan insya Allah. Alasan Ambar untuk memilih Pak Eka Putra itu apa? Oke. Aku remaja, bisa dibilang kan Pak Eka 5 tahun ya jabatnya? 3,5 tahun. 3,5 ya? 3,5 berarti dari umur 14,5 atau 15 tahun aku sudah dipimpin oleh Bapak Eka Putra. Semenjak kepemimpinan Pak Eka Putra, aku lebih merasa kayak, wow ternyata remaja alhamdulillah diangkat gitu. Remaja dianggap gitu. Kayak banyak perubahan yang aku dengar-dengar dari masyarakat. Bukan hanyalah remaja, tetapi lingkungan masyarakat yang mengalami perubahan, yang mengalami kesenangan, gitu. Alhamdulillah banyak perubahan, gitu. Dan semenjak kepemimpinan beliau, tanda datar yang aku rasa tuh alhamdulillah lebih baik, lebih banyak pembangunan dan lebih banyak tuh pertanian maupun industri itu lebih terangkat, gitu loh. Aku kebetulan tinggal di dekat pertanian atau dekat lingkungan pertanian. Aku melihat Bapak Eka Putra memberikan bantuan dan alhamdulillah masyarakat mengalami kesenangan. Dan di sana aku melihat masyarakat kayak wah alhamdulillah ya pemimpin kita tuh peka terhadap masyarakatnya. Dan bagi aku pemimpin itu yang peka terhadap masyarakatnya, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun kesenangan pribadi. Dan aku lihat dari Bapak Eka Putra tersebut dan aku melihat, oh Bapak ini layak nih kayaknya lanjutkan. Dan 3,5 tahun itu bukanlah hal yang cepat dan gampang untuk dilalui oleh Bapak tersebut. Aku kalau nggak salah kemarin itu Adipura deh, Bapak ngeraih Adipura 2 kali ya Bapak? 2 kali. Dan selama aku hidup di daerah Batu Sangkar ataupun Kabupaten Ternate, itulah yang aku lihat. Oke. Dan aku kemarin itu aku ikut pawai Adipura yang pertama kalau nggak salah pas di SMP, pas aku menjabat menjabat OSIS. Wah seru juga ya, kayak keren gitu. Langsung sama Pak Jokowi lah gitu. Dan Pak Deku langsung sama Pak Eka, wah masya Allah. Aku jadi pengen kayak, wah enak juga ya ternyata politik. Nah, semenjak Pak Eka inilah aku jadi pengen turun ke politik, tapi masih mikir-mikir dulu. Masih memantaskan diri lah misalnya. Nah, bagi Ambar, mungkin pandangan Ambar juga seperti itu. Dan kalau untuk konteks perhatian dari pemimpin daerah kita sekarang, untuk generasi remaja itu cukup signifikan loh Ambar. Dari sebelumnya, pemerintahan yang sebelum dengan pemerintahan Pak Eka Putra juga jelas kelihatan. Karena dulu di setiap malam minggu itu nggak ada nih panggung buat generasi muda. Iya betul. Karena di Lapangan Cinomato itu dulu emang kosong, nggak ada kegiatan anak muda sekarang. Kalau sekarang kegiatan anak muda tersalurkan di Lapangan Cinomato. Aku ngeliat ini Bang, Sanggar. Dan dulu kan Sanggar bisa dibilang mohon maaf ya agak mati ya Bang. Tapi semenjak 3,5 tahun yang aku lalui,
tahun ini atau tahun belakang tuh Bang, aku ngerasain kayak wah, ternyata Batu Sangkar nih banyak event ya sekarang. Batu Sangkar nih ramai gitu loh. Terasa Batu Sangkar itu ramai. Tetapi nyatanya yang pas aku bisa dibilang pas aku SD maupun SMP kelas 1 pas belum Covid, itu kan kayak sepi banget ya ternyata. Dan kebetulan aku orang Jawa juga, jadi kayak ngebandingin Jawa sama Batu Sangkar tuh kayak ternyata jauh berbeda ya. Tetapi berjalannya waktu, ternyata udah rame ya Batu Sangkar. Oh ternyata banyak event ya gitu loh. Jadi aku kebetulan orang yang senang dengan event-event gitu Bang. Kayak wah rame ya gitu. Aku kebetulan suka di keramaian. Aku nggak suka kesepian, aku suka keramaian. Nah di sana ternyata wow rame juga nih Batu Sangkar sekarang gitu. Kayak wah ini gara-gara siapa sih? Ini ada apaan sih gitu. Aku bertanya-tanya. Ternyata ya emang alhamdulillah dari bupatinya kita tuh yang selalu mensupport tentang remaja maupun tentang bakat minatnya dari masyarakat Kabupaten Ternate ini. Ya karena cukup banyak ya yang terangkat sekarang itu baik itu Sanggar tadi, kepemudaan tadi. Ya, olahraga juga tuh Bang. Aku ngeliat bola maupun karate alhamdulillah, terus apa lagi tuh? Mulai bola. Balance lah semuanya alhamdulillah. Cukup banyak juga kita bisa bercerita dengan Ambar, nggak hanya juga aktif di remaja aja, juga update tentang kemajuan daerah. Aku kemarin tuh ngeliat debat sih Bang. Wow, debatnya panas, ganas, sesuai dengan yang Abang tanya politik di mata Ambar tuh gimana. Panas, ganas, panas banget. Kejam juga. Kejam banget. Pas aku lihat, wow, amazing gitu lah, kayak ngeri sih. Ini bisa dibilang nggak bisa terlalu percaya sama seseorang, bisa dibilang juga seperti itu. Bisa dibilang kayak jangan gampang percaya sama seseorang, jangan terlalu open ke seseorang juga di sana aku melihat. Nah, berarti Ambar sudah menentukan pilihan dengan Pak Eka Putra ya kan? Terakhir, pertanyaan abang terakhir, apa nih yang Ambar harapkan untuk pemerintahan ke depan? Oke, harapan aku, ini siapapun bupatinya nih Bang ya? Ya, siapapun bupati. Siapapun bupati nantinya, aku meminta untuk remaja dulu khususnya. Gimana remaja ini semakin selalu disupport. Dan alhamdulillah 3,5 tahun ini terasa alhamdulillah disupport. Dan lebih terdampak lah remajanya gitu loh Bang. Kayak, mohon maaf, jangan terlalu kayak misalnya ke bapak ibu aja. Tetapi tolonglah anak-anak, remaja, maupun yang dewasa juga lebih terdampak remajanya. Karena remaja itu tuh memiliki minat bakatnya sendiri Bang. Mereka tuh memiliki potensinya sendiri. Nah di mana nantinya siapapun pemimpin kita, yang dimana mereka itu mensupport apapun kegiatannya gitu. Seperti ini, kadang kan mohon maaf ya Bang ya, orang ngadain event itu memerlukan dana yang kita nggak tahu. Nah, dan aku harap dari pemimpin itu selalu mensupport apapun eventnya. Terlintas dari apapun dampak positif dan dampak negatifnya. Kita nggak nanti apapun pendapat dari pemimpin pun kita tetap harus mendengarkan Bang. Misal yakin nih event ini gitu loh, ini negatif ini loh, positif ini loh gitu kan. Nah gimana nantinya ya tolonglah untuk mensupport itu nomor 1 bagi aku. Apalagi remaja sekarang nih misalnya ada di dunia perolahragaan ya, ini yang aku alami ya. Mohonlah disupport gitu loh. Mohonlah diajak, emang dituntut anak itu untuk bisa, untuk mohon maaf ya Bang ya, seperti dana perdanaan nih untuk di dunia perolahragaan itu agak kurang. Emang susah, emang lebih banyak ke dana pribadi. Dan aku mohon, ini kan yang diharumkan itu nama kabupaten kota, nama daerah kelahiran. Nah, dimanalah kita tuh jangan sampai atlet-atlet kelahiran Kabupaten Tanah Datar malah mendukung kabupaten lainnya, yang dimana di sana mohon maaf gajinya terlalu besar ataupun rewardnya terlalu besar. Dan aku harap pemimpin Kabupaten Tanah Datar itu selalu mensupport dan selalu mendukung dan mempertahankan atlet-atlet kelahiran Kabupaten Tanah Datar. Bukan hanya atlet sih Bang, lebih kayak semuanya, maupun pijen-pijen duta maupun ke prestasi akademik maupun non akademik. Ya untungnya di zaman Pak Eka Putra belum ada Pemprov. Iya. Mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian. Pemprov ya Pak. Ya. Nah,
nggak afdol rasanya kalau nggak ada himbauan dari Ambar selaku generasi remaja, generasi muda lah, yang telah menentukan pilihan dan menentukan sikapnya untuk tetap memilih Pak Eka Putra dengan moto lanjutkan. Kasih abang satu alasan kenapa masyarakat Kabupaten Tanah Datar harus memilih Pak Eka Putra. Oke, alasan kenapa harus memilih Pak Eka Putra. Bisa teman-teman lihat ke belakang, gimana kinerja Bapak selama 3,5 tahun ini. Kalau kita pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa memilah dan bisa mencerna mana baik dan mana buruknya, pasti akan memilih pilihan itu. Pasti akan memilih siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Gini Bang, sekarang siapapun yang akan dipilih oleh masyarakat, aku menerapkan moto ini Bang. Ubah pikiranmu, maka engkau dapat mengubah duniamu. Oke. Ubah pikiranmu, maka engkau dapat mengubah duniamu. Bukan ubah pemimpinmu ya? Bukan. Ubah pikiranmu, maka engkau dapat mengubah duniamu. Oke. Ini pemilihan pertama aku loh Bang. 17 tahun, baru 17 tahun, inilah pencoblosan pertamaku. Dari SMP sih aku nerapin, dan ini moto ketua OSIS aku di SMP dulu, sampai sekarang aku masih nerapin itu. Apapun masalahnya, apapun rintangannya, aku selalu pakai pola ubah pikiranmu, maka engkau dapat mengubah dunia. Oke. Terima kasih Ambar udah sama-sama berbagi cerita dengan kita di podcast Tamu. Semoga yang kita bahas ini menjadi bahan juga bagi generasi remaja untuk menentukan sikap dalam menjalani kehidupan, dan juga bisa menjadi manfaat juga bagi yang penonton tamu ini. Dan cukup menggelitik dari moto Ambar tadi, ubah pikiranmu, maka engkau dapat mengubah duniamu. Oke. Kalau di pilkada, ubah wakil bupatimu, bakal majulah kabupatenmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.